Halo, saya Rian Stefani Murutarigan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo. Saya akan menyampaikan jurnal refleksi pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Pengalaman belajar yang baru saja saya peroleh adalah pengalaman langsung, di mana secara langsung mempelajari dan bersentuhan dengan objek belajar yang diawali dengan rasa penasaran dan ternyata pelajarannya sangat seru. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang saya lakukan, saya merasa pembelajaran ini sangat menyenangkan, namun juga saya merasa pembelajaran ini sangat menantang, karena materi ini merupakan materi yang sangat dalam dan lengkap untuk dipelajari. Hal yang menurut saya sudah baik berkaitan dengan proses belajar, yaitu proses belajarnya yang efektif, di mana tujuan dari pembelajaran sudah berhasil dicapai. Dan hal yang menurut saya perlu diperbaiki yaitu perlu dibedakan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar, apakah itu visual, auditori, maupun kinestetik. Berikutnya adalah mengenai pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Yang pertama, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Lalu berikutnya, apakah strategi yang efektif untuk melibatkan semua siswa dalam pembelajaran informatika. Yang ketiga, bagaimana teknologi dapat diintegrasikan untuk mendukung pembelajaran inklusif. Yang keempat, apakah tantangan utama dalam mengimplementasikan pendidikan informatika inklusif. Yang berikutnya, bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diintegrasikan dalam kurikulum dan materi pembelajaran informatika. Yang keenam, apa saja metode pembelajaran yang efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran informatika. Yang berikutnya, bagaimana pengaruh integrasi profil pelajar Pancasila terhadap motivasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran informatika. Yang berikutnya, apakah ada studi kasus atau contoh nyata penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika yang telah berhasil? Yang berikutnya, mengenai wawasan atau insight baru dari materi yang sudah dipelajari. Yang pertama adalah penerapan metode berpikir komputasional, yang mana materi ini akan melibatkan penggunaan algoritma dan pemecahan masalah secara sistematis. Yang kedua adalah pemahaman yang lebih luas tentang teknologi. Bagaimana materi tidak hanya berfokus pada komputer, tetapi juga mencakup bidang-bidang yang lain, mengenai internet, mengenai jaringan teknologi terkini lainnya. Lalu yang ketiga adalah keterampilan praktis. Hal ini menekankan pada pengembangan keterampilan praktis melalui proyek dan kegiatan yang memungkinkan siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari pada situasi nyata. Yang keempat, kurikulum ini dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi pendidik dalam mengembangkan potensi peserta didik. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Nah, menurut saya tantangannya yaitu bahwasannya teknologi seperti yang kita ketahui terus berkembang dengan sangat cepat. Oleh karena itu, sebagai guru informatika, maka perkembangan itu harus dapat diikuti untuk memperluas pemahaman atau pengetahuan sebagai guru informatika. Yang kedua, mengenai bahwasanya mengajar konsep yang kompleks, yaitu informatika ini melibatkan konsep-konsep yang bisa jadi sangat sulit untuk dipahami oleh guru maupun siswa. Dan yang ketiga yaitu mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Yang keempat,
integrasi teknologi dalam pembelajaran, bagaimana menggunakan alat-alat digital untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Yang berikutnya, apa saja hal alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Tentu saja, guru itu harus terus meningkatkan kompetensinya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengikuti pelatihan, mengikuti workshop untuk meningkatkan keahlian mereka. Yang kedua, penggunaan teknologi. Guru terus juga harus bisa memanfaatkan platform pembelajaran online yang disediakan. Kemudian guru juga harus terus berkolaborasi, apalagi dengan guru-guru lain yang sudah sangat profesional, apalagi di bidang IT. Guru juga harus memahami bahwa kurikulum itu dinamis, sehingga kurikulum yang disediakan harus mampu diadaptasi oleh guru-guru yang mengajar informatika sebagai perkembangan teknologi. Yang berikutnya adalah proyek praktis. Mengintegrasikan proyek secara nyata dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman-pengalaman praktis kepada siswa. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu. Pengalaman di masa lalu sangat penting dalam memahami dan menghubungkan dengan topik yang dipelajari saat ini, terutama dalam mata pelajaran informatika. Kurikulum Merdeka menekankan pada kemandirian, kemampuan beradaptasi dalam belajar, sehingga mengaitkan pengalaman masa lalu dengan materi yang sedang dipelajari dapat membantu memperdalam pemahaman dan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata dan kebutuhan masa depan. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan penerapan di masa mendatang. Memberikan dasar-dasar kompetensi yang diperlukan untuk masa depan. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan dasar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman teknologi dan kemampuan berpikir kritis yang berguna dalam berbagai bidang di masa depan. Selain itu, dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pendidikan, penguasaan informatika akan sangat membantu guru dan siswa mengatasi tantangan seperti kurangnya penguasaan teknologi dan komunikasi. Konsep atau praktik baik yang bisa dilakukan, kemampuan berpikir komputasional, kemudian keterampilan itu harus diintegrasikan dan diterapkan dalam pengetahuan informatika, serta pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara bijak dan tepat. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menghasilkan solusi yang efisien, optimal dari persoalan yang dihadapi masyarakat dengan menerapkan rekayasa dan prinsip keilmuan informatika. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan di sekolah. Yang pertama, perlu kita ingat bahwasanya sekarang ini harus melakukan pembelajaran berpusat pada siswa atau student center, bukan lagi teacher center. Yang berikutnya adalah penilaian personalisasi, menyesuaikan penilaian dengan kebutuhan dan kemajuan individu siswa. Dan pengembangan keterampilan berpikir serta kolaborasi ini juga harus terus didorong kepada siswa agar mereka dapat mengatasi atau menyelesaikan masalah secara berpikir kritis dan berkolaborasi. Kemudian praktik ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan dengan era digital dan inovasi serta pemecahan masalah seperti yang sudah dipaparkan di depan, yaitu secara efektif. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait jurnal refleksi pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Di sana sini tentu banyak kesalahan dalam pemaparan yang saya lakukan, banyak kekurangan. Oleh sebab itu saya meminta maaf dan izinkan saya memberikan pantun Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.